Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, Prodi D3 Akuntansi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bu Nyoria Anggriani Mersa SE MSI. Kami terdiri dari 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan pada tugas ini kami mengambil perusahaan PT Pupuk Kaltim untuk dijadikan objek dalam tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya, Aditya Agus Prasetyo dengan NIM 18621070. Selanjutnya ada Ade Imam Rindi Syaputra dengan NIM 18621057. Selanjutnya ada Dafa Gifari Abrar dengan NIM 18621061. Dan yang terakhir ada Syahrul Junaidi dengan NIM 18621068. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan CSR PT Pupuk Kaltim yang akan dibahas oleh Saudara Adi Imam. Profil perusahaan PT Pupuk Kaltim, sejarah singkat perusahaan. Pada tahun 1977, sebuah proyek pupuk lepas pantai dimulai di atas 2 buah kapal milik Pertamina, produsen minyak Indonesia yang terbesar, yang kemudian menjadi awal dari berdirinya PT Pupuk Kalimantan Timur. Kesuksesan proyek tersebut akhirnya mengawali berdirinya sebuah pabrik seluas 493 hektar, yang tadinya merupakan area hutan yang sangat padat di lereng perbukitan hutan Kalimantan Timur. Tepatnya pada tanggal 7 Desember 1977, PT Pupuk Kalimantan Timur resmi berdiri. Bahan baku utama bagi pabrik di Bontang ini adalah gas alam yang disalurkan melalui pipa dari Muara Badak sekitar 60 km dari lokasi pabrik. Bidang pokok PT Pupuk Kalimantan Timur. PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan perusahaan yang bergerak di 3 bidang, yaitu bidang industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa. Dalam industri manufaktur, PT Pupuk Kaltim melakukan pengolahan bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan untuk pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri, dan bahan-bahan kimia lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk, dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya. Selain produksi produk pupuk dan amoniak, Pupuk Kaltim juga memproduksi utilitas pabrik seperti steam, listrik, dan air demineralisasi untuk mencukupi kebutuhan industri perusahaan, guna menunjang keberlangsungan bisnis dan mengkokohkan posisinya di dunia bisnis manufaktur. Pupuk Kaltim secara spesifik merencanakan ekspansi bisnis di bidang pengolahan metanol. Hal ini ditandai dengan perencanaan pembangunan unit pengolahan baru dan penyiapan lahan industri di kawasan industri Pupuk Kaltim. Dalam perdagangan, PT Pupuk Kaltim menjalankan distribusi dan perdagangan urea, amoniak, produk pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri, dan bahan kimia baik secara domestik dan internasional, termasuk impor bahan baku, bahan pendukung, peralatan produksi pupuk, dan bahan kimia. Selain itu, memastikan dan menjamin siklus industri dari produksi barang kepada konsumen, Pupuk Kaltim menjalankan aktivitas pre-marketing di seluruh lini pemasaran. Secara korporat, kebijakan ini menjadikan trading bahan baku pupuk sebagai bagian dari aktivitas bisnis korporat. Dalam industri jasa, PT Pupuk Kaltim melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain engineering, penggantongan, konstruksi, pabrikasi, manajemen pengoperasian pabrik, perbaikan atau reparasi, pemeliharaan, konsultasi, dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri, serta industri kimia lainnya, dan juga jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pada bidang jasa, Pupuk Kaltim menjalankan riset dan pengembangan yang terdiri dari pengembangan produk, teknologi, hingga jasa pelayanan perawatan pabrik, pengembangan riset produk. Kemungkinan Pupuk Kaltim mengembangkan produk-produk baru yang akan dipasarkan melalui pasar retail. Di bidang jasa pelayanan perawatan pabrik, Pupuk Kaltim terus berkiprah melalui penjualan jasa dan peralatan. Fokus usaha jasa Pupuk Kaltim berkembang dengan implementasi Presipalm, yaitu jasa pengelolaan solusi pertanian cerdas untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan produktivitas lahan. Visi dan misi perusahaan.
visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan di bidang industri pupuk, kimia, dan agribisnis kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan. Misi dari perusahaan ini yang pertama, menjalankan bisnis produk-produk pupuk, kimia, serta portofolio investasi di bidang kimia, agro, energi, trading, dan jasa pelayanan pabrik yang bersaing tinggi. Yang kedua, mengoptimalkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang program kedaulatan pangan nasional. Yang ketiga, mengoptimalkan utilisasi sumber daya di lingkungan sekitar maupun pasar global yang didukung oleh sumber daya manusia yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi terdepan. Yang keempat, memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat serta peduli pada lingkungan. Kemudian, CSR unggulan PT Pupuk Kaltim. Yang pertama, Better Living in Malahing. Malahing merupakan perkampungan di tengah laut di Kota Bontang yang dihuni 50 kepala keluarga, serta masyarakat Malahing mayoritas melakukan aktivitas sebagai petani rumput laut, dan masyarakat Malahing mayoritas merupakan masyarakat rentan di bawah garis kemiskinan, sehingga perusahaan melihat kondisi masyarakat di Malahing perlu mendapat perhatian lebih dari segi kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Mulai tahun 2005, perusahaan mendirikan sekolah dasar, tempat ibadah, serta posyandu untuk masyarakat di sekitar perusahaan. Sehingga di tahun 2013, masyarakat di sana sudah mulai memiliki kemajuan pesat dengan beberapa perkembangan, seperti masyarakat membentuk entitas sosial yang saling berinteraksi untuk perkembangan bersama. Kebersamaan sosial yang positif terjadi di Malahing membantu individu untuk membangun diri menjadi lebih baik karena ada kepedulian, mengajarkan cara berbagi, saling memberi, dan menerima. Terbentuknya 3 kelompok pembudidaya rumput laut, Supatuwo 1, Supatuwo 2, dan Aram Jaya, dan terbentuk kelompok usaha bersama olahan rumput laut sukses mandiri oleh ibu-ibu, dan kelompok usaha baru pemberdayaan keramba jaring tancap Siranrang. Sehingga dampak dari program yang diberikan oleh perusahaan menjadikan warga Malahing sekarang lebih maju, lingkungan lebih asri, dan segi ekonomi peningkatan pendapatan petani rumput laut dan terbuka lapangan kerja baru. Segi sosial peningkatan keterampilan budidaya rumput laut dan olahannya, dan kebersamaan warga dalam organisasi kelompok serta segi lingkungan menjaga ekosistem laut dan pesisir. Inkubator Bisnis SLB Permata Bunda diharapkan mampu menjadi sarana untuk persiapan kemandirian sekaligus pembuka lapangan pekerjaan bagi ABK Kota Bontang. Dengan harapan lanjutan agar di masa mendatang akan lahir pengusaha-pengusaha ABK baru dan mampu turut serta dalam pemberdayaan lingkungannya, termasuk ikut mendidik dan memperdayakan ABK lain agar dapat mandiri bersama. Inkubator Bisnis Permata Bunda memiliki 5 lini usaha yang aktif berproduksi secara kontinu. Seluruh lini usaha termasuk dicetus akan dijalankan berdasarkan orientasi kebutuhan pasar dan pemetaan kemampuan anggota dan karyawan Inkubator Bisnis Permata Bunda. Lini bisnis sebagaimana dimaksud meliputi pola yaitu interior, hunian, wallpaper, dan dekorasi rumah lainnya, Bota Project, dan event organizer, Sing Motowash, JC, dan Om Adut Clothing. Dari kelima lini usaha tersebut, Inkubator Bisnis Permata Bunda terus berupaya untuk menjalankan peran pentingnya bagi kemandirian ABK dengan terus melakukan usaha terbaik, termasuk melibatkan masyarakat dan stakeholder lain dalam program. Diharapkan ke depannya lingkungan masyarakat tidak lagi melihat ABK atau menyandang disabilitas sebatas akan kekurangan fisik dan mentalnya, namun lebih kepada karya dan produktivitasnya secara bertahap. Proses yang dijalankan lewat Sustainable Entrepreneur Program for Disability dari Inkubator Bisnis Permata Bunda ini dapat membantu ABK agar memiliki keterampilan yang tepat guna penghasilan untuk keberlangsungan kehidupannya, wadah produktivitas dan karya, serta tentu saja kecakapan hidup mandiri di masa mendatang. Selanjutnya, Guntung Kampung Hijau. Kelurahan Guntung adalah sebuah wilayah yang berada di buffer zone. Perusahaan dahulu memiliki pemandangan gersang kering kotor. Kini tampak elok dipandang melalui kegiatan Taman Obat Keluarga atau TOGA yang dibina oleh Pupuk Kaltim sejak tahun 2014.
Suasana asri penuh dengan rimbun pohon dan aneka tanaman obat keluarga, dan di sana hingga menjadi peluang usaha yang strategis. Suwanji sebagai lokal hero adalah salah satu sosok berpengaruh di balik Guntung Berseri ini. Sejak menjadi Ketua RT 6 Kelurahan Guntung dan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia tanggal 16 Juni 2013, dengan arahan pembinaan dari PKT didirikan Rumah Toga Enggan Herbal atau RT dengan pusat kegiatan di rumahnya beranggotakan ibu-ibu PKK, kelompok dasawisma, serta didampingi LSM setempat. Lewat kebersamaan yang dijalin dalam Rumah Toga, kelompok ini telah mampu menghadirkan berbagai inovasi. Proses pemberdayaan yang dibantu PKT untuk menghadirkan inovasi tersebut dimulai dari pembinaan budidaya tanaman, pelatihan teknologi produk, pemasaran berbasis online, pembukuan, paging, dan kegiatan peningkatan SDM lainnya. Pada tahun 2016, kelompok yang diketuai Suwaji mulai mengembangkan usaha dengan membuka kafe jamu Enggang Herbal bertempat di RT 6 dan di Pujasera, Kota Bontang. Dari usaha ini, omset tahun 2018 telah mencapai 64 juta per kelompoknya. Penghargaan CSR. PT Pupuk Kaltim mendapatkan 3 kategori penghargaan ISDA di tahun 2018. ISDA sendiri merupakan singkatan dari Indonesian Sustainable Development Goals Award yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Terdapat 2 kategori, Platinum dan 1 kategori Gold yang dimiliki PT Pupuk Kaltim. Yang pertama ialah kategori Platinum untuk program budidaya tanam obat keluarga atau TOGA Enggang Herbal, lalu kategori Platinum untuk pemberdayaan masyarakat pesisir, dan yang ketiga ialah kategori Gold untuk program peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kemandirian masyarakat buffer zone. Oke, baik, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.